Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai. Sang Hyang Nurrasa meninggalkan Pulau Dewa. Di kahyangan Pulau Dewa, Sang Hyang Nurcahya dihadap Sang Hyang Nurrasa dan Patih Amir. Yang dibicarakan adalah rencana Sang Hyang Nurcahya untuk mewariskan tahta beserta semua pusaka kepada Sang Hyang Nurrasa yang dianggap telah cukup dewasa. Namun Sang Hyang Nurrasa merasa belum memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab berat ini. Sang Hyang Nurcahya lalu memerintahkan putra tunggalnya itu untuk segera menikah sehingga memiliki istri yang bisa diajak berunding dalam memutuskan permasalahan. Lagi-lagi Sang Hyang Nurrasa menolak karena masih ingin menambah ilmu dan pengalaman. Apalagi dirinya belum mengetahui siapa wanita yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Sang Hyang Nurcahya marah dan mengusir Sang Hyang Nurrasa pergi meninggalkan kahyangan Pulau Dewa. Sepeninggal Sang Hyang Nurrasa, Patih Amir memohon supaya Sang Hyang Nurcahya mengampuni Sang Hyang Nurrasa dan memerintahkannya kembali. Namun Sang Hyang Nurcahya menjelaskan bahwa kemarahannya tadi hanyalah pura-pura untuk mengukur sampai sejauh mana keteguhan hati dan kedalaman ilmu putranya. Sang Hyang Nurcahya lalu memerintahkan Patih Amir untuk mengawasi perjalanan Sang Hyang Nurrasa dari kejauhan. Sang Patih menurut dan segera berangkat. Sang Hyang Nurrasa bertapa di Pulau Dharma. Sang Hyang Nurrasa berkelana sampai tiba di Pulau Dharma dan bertapa di puncak sebuah gunung. Beberapa waktu kemudian datang seorang jin bernama Patih Parwata bersama pasukannya. Patih Parwata marah karena ada orang asing berani bertapa di wilayah kerajaan Pulau Dharma. Mereka pun mengganggu Sang Hyang Nurrasa supaya menghentikan tapa brata tersebut. Sang Hyang Nurrasa bangun dan menghadapi Patih Parwata. Keduanya lalu mengadu kepandaian yang dilanjutkan dengan pertempuran adu kesaktian. Meskipun seorang diri, namun Sang Hyang Nurrasa mampu menghadapi mereka semua tanpa terdesak sama sekali. Konfrontasi. Patih Parwata dan pasukannya mengganggu Sang Hyang Nurrasa yang sedang bertapa. Pertempuran. Sang Hyang Nurrasa menghadapi mereka semua dengan kesaktiannya. Perdamaian. Patih Amir muncul dan melerai pertempuran, memperkenalkan Sang Hyang Nurrasa sebagai keluarga. Patih Amir yang mengintai dari persembunyian akhirnya muncul dan melerai pertempuran tersebut sebelum jatuh korban di antara mereka. Kepada Patih Parwata, Patih Amir memperkenalkan Sang Hyang Nurrasa sebagai cucu dari Prabu Nurhadi. Ternyata Patih Parwata adalah kakak kandung Prabu Nurhadi dan Patih Amir sendiri. Patih Parwata sangat gembira mengetahui bahwa Sang Hyang Nurrasa ternyata masih anggota keluarganya. Ia pun mengundang Sang Hyang Nurrasa dan Patih Amir untuk berkunjung ke kerajaan Pulau Dharma. Sang Hyang Nurrasa menikah dengan Dewi Rawati. Raja Jin di kerajaan Pulau Dharma bernama Prabu Rawangin adalah adik dari Patih Parwata, sehingga terhitung masih saudara Prabu Nurhadi dan Patih Amir pula. Prabu Rawangin menyambut baik kedatangan Sang Hyang Nurrasa dan langsung merasa suka kepadanya. Maka, Prabu Rawangin pun berniat menjadikan Sang Hyang Nurrasa sebagai menantu, yaitu dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Rawati. Prabu Rawangin menceritakan beberapa hari yang lalu Dewi Rawati telah bermimpi mendapat petunjuk bahwa jodohnya sudah dekat, dan merupakan cucu dari Nabi Sis. Tak disangka laki-laki yang dimaksud dalam mimpi tersebut kini sudah hadir dan masih anggota keluarga sendiri dari pihak ibu. Menanggapi hal ini, Sang Hyang Nurrasa meminta pertimbangan kepada Patih Amir, dan Patih Amir pun menyarankan supaya menerima perjodohan tersebut. Sang Hyang Nurrasa akhirnya bersedia menjadi menantu Prabu Rawangin. Maka, diadakanlah upacara pernikahan antara Sang Hyang Nurrasa dengan Dewi Rawati. 7 hari kemudian Sang Hyang Nurrasa mendapat izin memboyong sang istri untuk menetap di kahyangan Pulau Dewa. Sang Hyang Nurcahya mewariskan kahyangan Pulau Dewa. Penyambutan. Sang Hyang Nurcahya dan Dewi Nurini menyambut kedatangan Sang Hyang Nurrasa dan Dewi Rawati dengan sukacita. Pengunduran diri. Sang Hyang Nurcahya kemudian menyatakan pengunduran dirinya sebagai penguasa kahyangan Pulau Dewa. Penyerahan pusaka. Ia telah menulis semua pengalaman hidupnya dalam sebuah kitab gaib bernama Pustaka Darya, dan menyerahkannya kepada Sang Hyang Nurrasa bersama pusaka-pusaka yang lain, yaitu Tirtamarta Kamandanu, Cupu Manik Astagina, Lata Mahosadi, dan Retna Dumilah. Penggabungan jiwa. Setelah Sang Hyang Nurrasa meminum Tirtamarta Kamandanu,
Sang Hyang Nur Cahya kemudian menitis ke dalam dirinya, bersatu jiwa raga dengan putranya tersebut. Sejak saat itu, Sang Hyang Nur Rasa pun menjadi pemimpin tertinggi di Kahyangan Pulau Dewa. Kelahiran anak-anak Sang Hyang Nurrasa. Beberapa bulan kemudian, Dewi Rawati melahirkan putra berupa Sotan, yaitu suara tanpa rupa, berjumlah 2 dan saling berebut siapa yang lebih tua. Sang Hyang Nur Rasa lalu mengheningkan cipta memasuki alam gaib dan membina semua rasa, sehingga kedua suara itu dapat dikumpulkan dan diberi wujud. Sang Supi, anak pertama, yang bersuara besar dijadikan anak pertama, diberi nama Sang Supi, bergelar Sang Hyang Darmajaka, atau Sang Hyang Wening. Sang Jaji, anak kedua, yang bersuara kecil dijadikan anak kedua, diberi nama Sang Jaji, bergelar Sang Hyang Menang. Sang Hyang Taya, anak ketiga. Beberapa tahun kemudian Dewi Rawati melahirkan anak ketiga, berwujud Akian atau jin sejati, yang oleh Sang Hyang Nur Rasa diberi nama Sang Hyang Taya. Ketiga putra Sang Hyang Nur Rasa itu sama-sama suka bertapa dan belajar ilmu kesaktian, dan yang paling menonjol di antara mereka adalah Sang Hyang Menang. Prabu Hari menyerang Pulau Dewa. Tersebutlah seorang raja jin bernama Prabu Hari dari Kerajaan Keling. Ia mendengar adanya penguasa bernama Sang Hyang Nur Rasa di Kahyangan Pulau Dewa yang telah banyak menundukkan kaum jin. Prabu Hari merasa penasaran dan berniat mencoba ilmu kesaktian Sang Hyang Nur Rasa. Bersama Pati sang adik dan sekutunya yang bernama Prabu Sikanda dari Kerajaan Selongkandi, mereka pun berangkat menyerang Pulau Dewa. Sesampainya di sana, Sang Hyang Nur Rasa justru menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Tak disangka, Sang Hyang Nur Rasa ternyata sudah mengetahui maksud dan tujuan para jin tersebut dan menyerahkan semua urusan kepada para putra. Maka, Prabu Hari pun berhadapan dengan Sang Hyang Menang. Meskipun baru bertemu, namun Sang Hyang Menang dapat menebak asal-usul Prabu Hari, yaitu putra jin Saraba. Adapun jin Saraba adalah saudara dari Prabu Nurhadi, Prabu Rawangin, Patih Parwata, dan Patih Amir. Juga ada lagi saudara mereka yang lebih tua bernama Prabu Paliya, Raja Kerajaan Keling sebelumnya. Prabu Hari malu sekaligus marah karena asal-usulnya dapat ditebak. Ia pun menyerang Sang Hyang Menang dan terjadilah pertempuran. Namun pertempuran itu dapat dimenangkan oleh Sang Hyang Menang. Di sisi lain, Prabu Sikanda juga dapat dikalahkan oleh Sang Hyang Darmajaka, sedangkan Pati sang adik menyerah kalah kepada Sang Hyang Taya. Sang Hyang Nurrasa mengundurkan diri. Pernikahan putra-putra. Sang Hyang Nur Rasa mengubah permusuhan menjadi persahabatan dengan melamar putri-putri Prabu Sikanda dan Prabu Hari untuk menjadi menantunya. Diadakanlah pernikahan antara Sang Hyang Darmajaka dengan Dewi Sikandi putri Prabu Sikanda, serta Sang Hyang Menang dengan Dewi Sahoti putri Prabu Hari. Pembagian kerajaan. Prabu Sikanda menyerahkan kerajaan Selongkandi kepada Sang Hyang Darmajaka, sedangkan Prabu Hari menyerahkan kerajaan Keling kepada Sang Hyang Menang. Namun Sang Hyang Nur Rasa memiliki rencana lain, yaitu mengangkat Sang Hyang Menang sebagai ahli waris Kahyangan Pulau Dewa. Penyerahan pusaka. Sang Hyang Nur Rasa menyerahkan semua pusaka peninggalan Sang Hyang Nur Cahya kepada Sang Hyang Menang, lalu ia pun menitis dan bersatu jiwa raga dengan putra keduanya itu. Penguasa baru. Sang Hyang Menang menjadi penguasa tertinggi di Kahyangan Pulau Dewa dengan bergelar Sang Hyang Jatiwisesa. Sang Hyang Darmajaka menjadi penguasa Kahyangan Selongkandi dengan bergelar Sang Hyang Purbawisesa, dan Sang Hyang Taya memakai gelar Sang Hyang Pramanawisesa. 3 penguasa baru. Sang Hyang Menang menjadi penguasa tertinggi di Kahyangan Pulau Dewa dengan bergelar Sang Hyang Jatiwisesa. Sang Hyang Darmajaka menjadi penguasa Kahyangan Selongkandi dengan bergelar Sang Hyang Purbawisesa. Sang Hyang Taya memakai gelar Sang Hyang Pramanawisesa. Maka, sejak saat itu Sang Hyang Menang menjadi penguasa tertinggi di Kahyangan Pulau Dewa dengan bergelar Sang Hyang Jatiwisesa, sedangkan Sang Hyang Darmajaka menjadi penguasa Kahyangan Selongkandi dengan bergelar Sang Hyang Purbawisesa. Sementara adik mereka, yaitu Sang Hyang Taya memakai gelar Sang Hyang Pramanawisesa. Kelahiran Sang Hyang Tunggal. Setahun kemudian, Sang Hyang Menang membangun kahyangan baru yang melayang-layang di atas Gunung Tunggal, yang masih di dalam wilayah Pulau Dewa. Bersamaan dengan itu, Dewi Sahoti melahirkan putra pertama yang berwujud Akian, dengan diliputi cahaya merah, kuning, hitam, dan putih.
Sang Hyang Menang memandikan putranya itu dengan Tirta Marta Kamandanu sehingga keempat cahaya pun bersatu ke dalam diri si bayi yang langsung berubah dewasa. Sang Hyang Menang kemudian memberi nama putra pertamanya itu Sang Hyang Tunggal, sesuai nama kahyangan Gunung Tunggal yang ditempatinya. Silsilah keluarga Sang Hyang Nur Rasa,